Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang hukum 1 Faraday dan juga hukum 2 Faraday. Oke, yang pertama adalah hukum 1 Faraday. Hukum 1 Faraday ini yang kalian harus tahu teman-teman. 1 Faraday itu sama dengan 96.500 kolom. Ini sama dengan 1 mol elektron. Sekali lagi, 1 Faraday 96.500 kolom sama dengan 1 mol elektron. Jumlah mol elektron itu bisa dirumuskan seperti ini. I kali T per 96.500 mol. I itu adalah kuat arus, satuannya adalah ampere. T adalah waktu, satuannya adalah second. Oke. Nah, lalu teman-teman, massa logam yang dihasilkan sebenarnya kita bisa menggunakan perbandingan mol. Tapi untuk cara cepat kita juga bisa pakai ini teman-teman. AR logamnya, N ini adalah banyak elektron yang terlibat, dikali I kali T per 96.500 gram. Oke, jadi aku mau jelaskan terlebih dahulu teman-teman. Jadi kalau di elektrolisis itu kan ada anoda dan juga katoda, ya kan? Di anoda ini terjadi oksidasi, di sini terjadi reduksi. Ketika terjadi reduksi, ion positif itu biasanya akan jadi logam, benar ya? Sehingga teman-teman di katoda ini biasanya ada endapan logam yang terbentuk. Masanya berapa? Nah, masanya kita bisa cari ini teman-teman, bisa pakai perbandingan mol atau pakai rumus yang sudah ada ini. Oke, biar kalian lebih jelas, kita langsung aja ke contoh soal. Elektrolisis dilakukan pada larutan kromium 3 sulfat. Oke, maka kromium 3 sulfat ini seperti ini ya. Cr3+ tambah SO4 2- akan jadi apa? Akan jadi Cr2SO4 3 kali. Oke, selama 965 menit dengan kuat arus listrik 10 ampere. Hitunglah logam krom yang diendapkan di katoda. Oke, kita diminta logam krom yang diendapkan pada katoda. Oke, teman-teman, kita tuliskan dulu ya. Ini Cr2SO4 3 kali akan sama dengan Cr3+, 2 Cr3+ karena Cr-nya ada 2, tambah 3 SO4 2-. Kita cari dulu reaksi di katoda dan juga anodanya. Di katoda kita lihat kation, ya kan? Cr3+, dia masuk mana? Logam lain. Maka langsung aja Cr3+ tambah 3 elektron akan jadi Cr. Cr-nya ini logam, ya kan? Sedangkan anodanya kalau tidak diketahui maka kita asumsikan ini adalah inert. Kalau inert kita lihat anionnya SO4 2-. Sisa asam oksi, maka kita pakai yang ini ya. 2H2O akan jadi O2 gas tambah 4 elektron tambah 4H+. Oke, sekarang yang ditanyakan di soal A, berapa massa logam krom? Ini kan? Untuk mencari massa logam krom kita harus cari terlebih dahulu jumlah mol elektronnya teman-teman. Oke, maka jumlah mol elektron atau aku tulis N elektron akan sama dengan IT per 96.500. I-nya adalah 10 ampere. Ini 965 menit, kita harus jadikan second, maka 965 dikali 60 second per 96.500. Kita coret, ini 1, maka hasilnya adalah 6 mol. Oke. Maka teman-teman, molnya elektron ini adalah 6 mol. Oke, molnya elektron ini juga sama 6 mol. Oke, sekali lagi ya, mol elektron 6 mol artinya elektron pada katoda 6 mol, elektron pada anoda juga 6 mol. Nah, kalau diminta Cr ini berapa mol? Lihat, koefisiennya Cr itu adalah 1. Ya kan, Cr koefisiennya 1. Sedangkan elektron ini koefisiennya 3. Maka molnya Cr adalah 1/3 kali 6 mol, yaitu 2 mol.
Oke, cukup paham ya. Sehingga masanya Cr, N-nya Cr dikali Mr. N-nya Cr 2 mol, Mr-nya Cr adalah 52. 52 ini nanti diketahui di soal ya teman-teman ya. Jadi AR-nya Cr adalah 52 sama dengan 104 gram. Oke. Teman-teman, kita juga bisa pakai cara yang kedua ya, cara yang warna hijau ini ya, cara kedua. Oke, massa kita langsung aja AR per N kali IT per 96500. AR nya adalah 52, N tadi adalah banyak elektron terlibat, banyak elektronnya adalah 3 elektron ya kan, makanya 3 kali I nya 10 kali T nya 965 kali 60 karena harus second per 96500 akan sama dengan coret-coret, ini kita coret 1, ini 2, 104 gram. Hasilnya juga sama. Oke, berikutnya teman-teman soal yang B, volume gas yang dihasilkan di anoda saat STP. Oke, di anoda gasnya yang mana? Ini loh, O2 nih gas yang dihasilkan, ya kan? Tadi kita lihat kan, di sini elektronnya itu adalah 6 mol. Oke, meskipun elektron di katoda dan anoda koefisiennya beda, tapi mereka tetap sama-sama 6 mol ya teman-teman ya. Maka untuk mencari volume O2, kita harus cari molnya O2 dulu. Molnya O2 adalah, lihat, kalau koefisiennya 4 dia 6 mol, kalau koefisiennya 1 berapa? 1/4 kali 6 mol. Yaitu 1,5 mol. Oke, sehingga VO2 waktu STP adalah N dikali, karena STP dikalinya 22,4. Kalau RTP dikalinya 24 ya, ingat-ingat ya. Maka 1,5 dikali 22,4 sama dengan 33,6 liter. Berikutnya teman-teman soal yang C ya. Ditanya pH larutan setelah elektrolisis. Oke, pH itu akan berkaitan dengan ion H+. Oke, sehingga teman-teman untuk mencari pH kita butuh konsentrasi H+. Oke, konsentrasi H+ itu rumusnya gini. N-nya H+ dibagi sama V-nya larutan. Oke, N-nya H+ berapa? Lihat, H+-nya koefisiennya 4. Kalau koefisiennya 4 6 mol, kalau koefisiennya 4 ya sama 6 mol. Itu ya, 6 mol per V larutan. Nah, ini soalnya kurang ya. Aku tambahkan V larutan adalah 1 liter. Oke, maka V larutannya 1 liter. Sehingga konsentrasi H+-nya adalah 6. Nah, volume larutannya berapa? Ini belum diketahui di soal ya. Aku tambahkan ya. V larutan misalnya adalah 100 liter. Oke, maka V larutan 100 liter. Sehingga konsentrasi H+-nya adalah 0,06 molar atau 6 kali 10 pangkat min 2 molar. Menghitung pH seperti apa? Ingat, cara menghitung pH pangkatnya ini langsung 2 min, karena di sini 6 maka 2 min log 6. Oke, cukup paham kan? Berikutnya yang kedua, hukum 2 Faraday. Jadi hukum 2 Faraday bilang seperti ini. Jika ke dalam beberapa larutan yang berisi ion logam dialirkan muatan listrik yang sama jumlahnya, maka massa logam yang mengendap berbanding lurus dengan massa ekuivalen. Massa ekuivalen adalah AR dibagi dengan ionnya dia. Oke, dibagi dengan ionnya dia. Maka M1 bagi M2 bagi M3 sama dengan AR1 per ion 1 dibanding AR2 per ion 2 dibanding AR3 banding ion 3. Oke, ini contohnya teman-teman. Arus listrik tertentu dialirkan ke dalam 3 wadah yang masing-masing berisi larutan CuSO4, AgNO3, dan AlCl3. Jika pada larutan yang berisi CuSO4 mengendap larutan tembaga sebanyak 6,35 gram di katoda, tentukan massa perak dan besi yang mengendap pada masing-masing katoda. Oke, kita lihat di sini ya, CuSO4 itu berarti kan gini, Cu2 plus tambah SO4 2 min, AgNO3 itu adalah Ag plus tambah NO3 min, AlCl3 adalah Al3 plus tambah Cl min tapi 3. Oke, sehingga teman-teman kita kan bisa pakai rumus ini ya. M nya Cu
M-nya Ag, M-nya Al adalah AR-nya Cu 63,5 per muatannya itu adalah 2 dibagi M-nya Ag, AR-nya Ag 108 per muatannya 1. Nih. Lalu Al 27 per muatannya adalah 3. Oke. Akan sama dengan 31,75 per 108 per 9. Oke. Yang kita tahu adalah M-nya Cu adalah 6,35 gram. Oke. Kalau mau nyari MAG gimana? Gini aja. MCU per MAG sama dengan ini kan teman-teman. 31,75 per 108. 6,35 per MAG sama dengan 31,75 per 108. Nah ini kita kali silang ya. Jadi MAG kita bisa temukan 108 kali 6,35 dibagi 31,75 sama dengan 21,6 gram. Oke. Gimana kalau mau mencari MAL? Sama caranya. Kita pakai CU aja. MCU per MAL sama dengan 31,75 per 9. 6,35 per MAL sama dengan 31,75 per 9. MAL 6,35 kali 9 per 31,75 sama dengan 1,8 gram. Jadi M-nya Ag ini perak yaitu 21,6. M-nya Al itu 1,8. Oke, ini yang ditanyakan bukan besi ya, ini kelihatannya salah nih, tapi adalah aluminium.